Nama saya Mita Wafawan dari TIF 19 golongan A. Di sini saya akan menjelaskan step-step cara membuat alis. Saya membagi menjadi 3 bagian sesuai dengan storyboard saya. Yang pertama kita buka dulu alis, lalu kita pilih ke glass. Nah, di sini kita bisa milih tempat di blank stated. Nah, di sini kita milih glass sesuai dengan project saya. Nah, karena saya menggunakan tempat umum, saya menggunakan glass. Lalu kita pilih aja, kita oke. Nah, sesuai ini. Lalu kemudian kita setup scan. Nah, di sini ada 3 objek orang yang termasuk dalam Vivid Class. Di sini ada banyak objek ya. Ada class, pop class dan lain sebagainya. Di sini saya memilih Vivid Class classes. Nah, yang pertama saya akan membuat objek mbaknya di new theme. Nah, di sini kita milih male atau female. Nah, kita pilih female, warna kulit. Lalu kita ke bentuk rambut. Nah, di sini sesuai dengan kalian seperti apa kreasikannya. Lalu kemudian kita pilih warna rambutnya. Kita pilih face mukanya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa milih juga yang sesuai dengan kemauan kalian. Lalu kita pilih pakaiannya, outfitnya. Karena kita ini di kampus, jadi outfitnya yang sopan ya teman-teman. Nah, ini dia kemeja dengan celana sip. Lalu tinggal oke saja. Nah, kemudian saat kita mengoke, nanti muncul kita ingin menamai objek ini siapa. Kalau saya sih lebih ke mahasiswa terlambat karena sesuai dengan perannya, sehingga mempermudah untuk pemberian kode. Setelah itu wanita yang satu ini sama pembuatannya, cuman bedanya itu baju dan rambutnya. Lalu ke bapak itu di new else, sama prosesnya, pilih warna kulit, rambut, kemudian face. Berhubung bapaknya bertopi, jadi kita milih yang bertopi ya. Nah, ini dia yang bertopi. Kalau saya sih lebih warna biru ya teman-teman. Pokoknya sesuai dengan kriteria kalian inginkan. Lalu bentuk itu bajunya kita milih bajunya.
baju bapaknya sesuai dengan sopir. Nah, oke. Kemudian ke bentuk mukanya. Ya masa kita milih alien, teman-teman? Oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal ke busnya. Nah, di sini milih di otomatis. Nah, ini ada new bus. Ada dua choice, ada dua pilihan. Saya milih ke yang yellow supaya lebih terlihat. Lalu ke edit kode. Oke. Nah, di sini ini ada percakapan, itu terserah mau kalian seperti apa. Nah, di sini ada kamera, bergeraknya kamera. Itu sesuai dengan sisi kalian. Kalian ingin mengambil bagiannya seperti apa? Kalau saya sih lebih ke backward sama forward ya. Nah, lalu ini ada kode berjalan. Nah, ada move. Move itu untuk menggerakkan si objek. Kalau tanpa move itu dia akan menggerakkan kakinya hanya di tempat saja. Makanya kita perlu move untuk berjalan ke depan. Lalu ada itu count up to. Nah, di situ penggunaan looping. Seberapa jauh kita berjalan. Dalam artian kalian boleh memasukkan langkahnya sesuai dengan jarak yang kalian tempuh. Mungkin bisa 10, 5, 20 dan lain sebagainya. Semakin banyak nominal maka semakin jauh jarak berjalannya. Nah, di sini kalian perlu mencoba beberapa prosedur di alis supaya lebih mengerti ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi gitu teman-teman. Move ini untuk bergerak, berpindah gitu. Kalau turn untuk membelokkan badan, bisa kamera dan lain sebagainya. Di sini menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian harus memahami bahasa Inggris dengan baik. Kalau tidak tahu ya kalian kan silakan browsing di Google Translate. Nah, di sini untuk mengetahui project kalian seperti apa itu bisa di fast forward. Nah, ini untuk mengcopy paste ya. Jadi kalian nggak usah mengetik satu-satu, membuat lagi satu-satu, kalian tinggal copy paste aja. Udah selesai, tinggal ngeran. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita ke step kedua. Yang pertama itu kita memilih step yang ini. Saya memilih yang ini karena sesuai dengan project saya, yaitu membangun itu kampus. Nah, berhubung itu bangunannya seperti kampus, jadi saya lebih memilih ke yang itu tadi, Indian tadi. Nah, lalu ke edit. Ya, di sini saya menggunakan Vivid Classes. Nah, karakternya yang sesuai dengan tadi ya, yang Mbak terlambat. Jadi kita membuat dulu karakternya, lalu di OK. Nah, berhubung Mbaknya ini tidak kelihatan, dia berada di bersembunyi, jadi kita memanfaatkan kamera. Lalu kita ke edit kode. Nah, di sini ini untuk menggerakkan kamera nih. Nah, saya lebih memilih ke up karena apa? Untuk kameranya akan mengangkat ke atas, jadi kita bisa melihat dari atas ke bawah. Nah, si mbaknya bersembunyi di situ tuh. Nah, kemudian
kita ke auto. Nah, kita lihat ya password. Nah, dia akan mengezoom lokasinya. Nah, jadi bisa memanfaatkan feeling tuh dan kreativitas. Di sini perlu kreativitas dan kesabaran, teman-teman. Oke. Nah, ini ada cara berjalan. Saya tidak menggunakan tangan, hanya menggunakan kaki saja. Jadi codingannya hanya get, head, left. Oke. Nah, kita cepat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan dibumbui dengan percakapan. Nah, lalu kita save. Jangan lupa save ya, teman-teman. Oke, cukup untuk step 2. Lalu kita ke step kedua. Yang pertama itu kita memilih status yang ini. Saya memilih yang ini karena sesuai dengan project saya, yaitu membangun itu kampus. Nah, berhubung itu bangunannya seperti kampus, jadi saya lebih memilih ke yang itu tadi, Indian itu tadi. Nah, lalu ke edit. Ya, di sini saya menggunakan Biped Classes. Nah, karakternya yang sesuai dengan tadi ya, yang Mbak terlambat. Jadi kita membuat dulu karakternya, lalu di OK. Nah, berhubung Mbaknya ini tidak kelihatan, dia berada di bersembunyi, jadi kita memanfaatkan kamera. Lalu kita ke edit kode. Nah, di sini ini untuk menggerakkan kamera nih. Nah, saya lebih memilih ke up karena apa? Untuk kameranya akan mengangkat ke atas, jadi kita bisa melihat dari atas ke bawah. Nah, si mbaknya bersembunyi di situ tuh. Nah, kemudian kita ke up tuh. Nah, kita lihat ya fast forwardnya. Nah, dia akan mengezoom lokasinya. Nah, jadi bisa memanfaatkan feeling tuh dan kreativitas. Di sini perlu kreativitas dan kesabaran ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ada cara berjalan. Saya tidak menggunakan tangan, hanya menggunakan kaki saja. Jadi codingannya hanya get, head, left. Oke. Nah, kita cepat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan dibumbui dengan percakapan. Nah, lalu kita save. Jangan lupa save ya, teman-teman. Oke, cukup untuk step 2. Lalu yang ketiga, sesuai dengan project saya berada di dalam ruangan. Nah, saya memilih room. Nah, kemudian kalian tinggal klik OK saja. Nah, ini dia project saya. Kemudian kalian tinggal membuat properti dan lain sebagainya. Nah, pertama saya membuat objeknya itu ada di Biped Classes, ada 3 dosen,
2 mahasiswa dan 1 mahasiswa terlambat, jadi totalnya 4. Nah, nih kalian bisa buat di Newton, sedangkan dosen buat di New Aldor, sesuai dengan prosedur tadi ya teman-teman. Lalu saya membuat propertinya. Nah, ini ada household. Nah, di sini ada furniture. Kalian tinggal milih rak bukunya seperti apa. Kemudian kalian tinggal milih lagi kursi, meja dan lain sebagainya di sini. Nah, untuk tulisan alis di sini saya menggunakan shape. Nah, ini ada new billboard dan text. Kemudian untuk mengatur posisi ini nah ini kalian bisa mengatur X, Y-nya dan Z-nya. Nah, di sini ada rotation, move sama resize. Kalau rotation digunakan untuk mutar, caranya seperti ini, kalian bisa, nah itu. Move untuk mengatur tempat dan resize untuk mengatur ukuran. Nah, lalu kalian tinggal edit kode saja. Nah, seperti ini nih edit kodenya. Ini ada cara duduk ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan do together karena apa? Karena untuk menggerakkan 2 orang ini secara bersamaan. Nah, bisa ngambil dari sini nih, do together. Kemudian, nah ini juga menggunakan do together. Kemudian saya menggunakan ini dia teman-teman, ada if else. Nah, if else ini sebuah pernyataan. Nah, saya menggunakan ini. Kalau si dosen melihat anak terlambat, maka si anak terlambat tersebut langsung, maaf bu saya terlambat, mengucapkan seperti itu. Nah, lalu ada biped di sini, biped walk. Nah, di sini biped walk. Sebenarnya kalian bisa menggunakan ini untuk tidak supaya mempercepat proses kalian tinggal scan. Oh, ini nih ya maksudnya. Nah, ada ini, ada biped. Kalian tinggal milih add biped procedure. Lalu nanti tulis biped walk. Nah, jadi saat kalian ingin menggunakan biped walk, kalian tinggal menggunakan saja di procedure. Nah, muncul di sini. Jadi kalian tinggal menggeser saja tanpa harus mengcopy paste lagi. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, Dilan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini saya percepat ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di step selanjutnya. Bye, see you.